Sebentar lagi akan Ramadan, kita akan bahas secara detail bagaimana menentukan awal bulan Hijriyah dengan hisab perhitungan ataukah dengan ru'yah atau melihat bulan. Selamat datang di channel YouTube gua, Fahri Nur. Oke, yang pertama, jadi perbedaan yang kita temui dan banyak sekali terulang setiap tahunnya yaitu kapan kita awal puasa, kapan kita lebaran, kapan kita lebaran haji, itu akan terulang-ulang terus dan ini sepertinya sulit untuk disatukan meskipun banyak yang sudah berusaha. Ulama dari zaman dulu itu berusaha untuk memberikan yang terbaik agar umat ini bersatu dalam masalah Idul Fitri, Idul Adha, penentuan awal Ramadan, akan tetapi hasilnya masih seperti sekarang. Ya, masih banyak perbedaan. Kenapa sih kok berbeda? Simak video ini secara utuh. Secara umum, ada 3 pendapat. Yang pertama adalah jumhur ulama, sebagian besar ulama itu bersepakat bahwasanya menentukan awal bulan Qamariyah, Sya'ban, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu hanya cukup dengan melihat bulan. Cukup kalau bulannya kelihatan dengan mata telanjang tanpa ada peralatan, itu sudah masuk bulan baru. Kalau misal nggak kelihatan, sudah sempurnakan di sampai 30 hari. Nah, jadi ngelihat bulan itu di tanggal 29-nya. Kalau misal 29 sudah kelihatan, kalau misal 29 itu sudah kelihatan bulan kecil, itu artinya sudah masuk besoknya, sudah masuk ke tanggal 1 gitu. Kalau misal nggak kelihatan, sempurnakan aja jadi 30. Kayak Sya'ban ini, nanti kita tanggal 29 ngelihat, kalau misal sudah ada bulan, besok berarti masuk 1 Ramadan, dan kita tarawih di malamnya. Kalau misal belum kelihatan, sudah sempurnakan aja 30, beres, selesai. Dan ulama salaf, ya, 4 madhab ini, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Imam Maliki, semuanya sepakat bahwasanya tidak boleh kita menentukan awal bulan dengan hisab, dengan hitungan, gitu. Di manakah letak perbedaannya? Oke, aku akan jabarkan pertama perkataan ulama yang mengatakan yang tidak membolehkan, ya, dalil-dalil yang tidak membolehkan kita menentukan awal bulan dengan perhitungan. Yang pertama adalah As-Sarkhosi, imam yang hidup pada tahun 480 Hijriahan, sekitar abad ke-5 Hijriah. Beliau itu mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menentukan awal bulan dengan perhitungan, maka dia telah ba'idun an Rasulillah gitu. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya man ataka hinan au arrafan faqad kafara bima ata bihi Muhammadun. Barang siapa yang datang kepada dukun atau orang peramal, dia telah menolak apa yang dibawa oleh Muhammad. Kemudian juga Imam Al-Qarrafi Al-Maliki dan Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Muflih Al-Hambali pun mengatakan bahwasanya siapa yang mengawali puasa dengan berdasarkan hitungan, meskipun dia benar awalnya, dia lam yujzihu, tidak dikasih balasan gitu. Begitu kerasnya para ulama salaf, atau enggak salaf-salaf amat sebenarnya, tahun 500-an, tahun 400-an, tahun 600-an itu berpendapat bahwasanya barang siapa yang menggunakan hitungan dalam menentukan awal bulan. Kenapa sih kok demikian? Ternyata jawabannya adalah di zaman itu tahun 500-an Hijriah sampai 600-an itu banyak sekali beredar dukun, kemudian paranormal, orang-orang yang mengatakan bahwasanya aku dukun, dan mereka sangat erat hubungannya dengan perbintangan, dengan astronomi. Bagaimana? Kan ada di surat Jin itu, wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa suhuba. Kemudian ada juga yang dilemparkan dari langit dan mereka mencuri kabar-kabar langit. Itu masih berkaitan erat dengan dukun, paranormal. Maka hal ini menyebabkan para ulama menjauhi dan ikhtiyat, berhati-hati supaya kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang percaya sama dukun dan paranormal gitu. Nah, kemudian datanglah masa selanjutnya teman-teman, yaitu masa-masa orang-orang yang membolehkan menentukan awal Ramadan, awal bulan Hijriah dengan perhitungan. Dalilnya perlu aku sebutkan nggak? Iya, harus sih, karena ini di YouTube ya. Aku biasa buat video short 1 menitan, makanya kayak banyak hal-hal penting sebenarnya yang harus aku sebutkan. Akhirnya aku sebut karena aku ngejar durasi. Nanti kalau lebih dari 1 menit ini akan sia-sia nih pesennya gitu, nggak bakal nyampe ke lebih banyak orang. Nah,
Orang-orang yang membolehkan itu adalah ulama muasirin, ulama zaman sekarang, tahun 800-an, tahun 800-an ke atas lah gitu. Di antaranya adalah yang terkenal Muhammad Ahmad Syakir. Nah, kemudian teman-teman yang kedua itu ada model perhitungan. Sebagian ulama ini sudah ada yang menekuni ilmu hisab. Perhitungan dengan ilmu astronomi mulai berkembang di tangan Al-Battani dan Al-Biruni di abad ke-9 Hijriah. Nah, semakin berkembangnya ilmu falak ini, mulailah terjadi nih perbedaan. Oh, kami ngikutin awal Ramadan dengan cara perhitungan dan ini lebih tepat loh gitu. Kemudian ada yang mengatakan kami tetap berpegang teguh dengan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian berpuasa kecuali kalian telah melihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikum fa'aqdiru. Nah, di sini tempat letak perbedaan para ulama sebagian besar ya. Gitu. Nah, fa'aqdiru dalam hadis riwayat Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab itu meriwayatkan dari Rasul, kemudian Rasul ngomong kalau mendung itu kalian sempurnakan aja jadi 30 gitu. Artinya nggak kelihatan dan kalian sempurnakan jadi 30 hari bulan Sya'bannya. Ini yang jadi permasalahan teman-teman. Fa in humma alaikum fa'aqdiru. Arti fa'aqdiru. Nah, ini ulama itu berbeda pendapat. Gimana bedanya, Bang? Yang pertama, fa'aqdiru itu artinya maka sempurnakan fa'atimu. Di dalam riwayat hadis Bukhari Muslim itu ada yang menambahkan, Imam Bukhari menambahkan, dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari ya. Fa'aqdiru itu artinya adalah sempurnakan jadi 30, fa'atimu gitu. Ada dalil yang mengatakan bahwasanya gini, Rasulullah itu pernah ngomong di depan para sahabat, asyahrun hakadha wa hakadha wa hakadha. Gini, yang pertama 10, 10 tambah 9. Nah, kemudian beliau melanjutkan fa'in humma alaikum, kalau ketutup fa'aqdiru gitu. Maka sempurnakan jadi 30 dong. Nah, kemudian dalil mereka juga yang nggak ngebolehkan dengan perhitungan adalah Rasulullah itu pernah ngomong inna ummatun la naktubu wala nahsub. Kita adalah rombongan yang nggak bisa nulis dan nggak bisa berhitung. Nah, ini juga direspon sama orang-orang yang membolehkan hisab tadi. Apa responnya? Sesungguhnya ilah atau sebab zaman dulu ulama itu tidak menggunakan hisab karena mereka belum bisa mengakses ilmu zaman sekarang gitu. Kalau misal akses atau sebabnya itu sudah terhapus, sudah hilang, kita boleh dong untuk menggunakan hitungan dalam menentukan awal bulan, dan ini lebih tepat dan lebih presisi dibandingkan dengan melihat, karena melihat juga kadang-kadang nggak kelihatan, kadang-kadang kelihatan gitu. Akan tapi hitungan itu pasti tepat, bukan pasti sih. Hitungan itu lebih dekat dengan yakini kalau dalam bahasa kitabnya ya. Kesimpulannya gimana, Bang? Kita belum masuk kesimpulan. Ternyata kamu pernah dengar kan bahwasanya Muhammadiyah itu pernah ngebuat dan tersepakati nih kalender internasional, bahwasanya semuanya supaya bareng kita buat kalender aja nih. Nah, kalender itu kan atas dasarnya dengan hisab atau perhitungan gitu. Nah, ternyata itu juga udah dilakukan sama ulama Mesir, namanya adalah Muhammad Mukhtar Basha. Sebelum 1000 malah beliau membuat kalender untuk menyatukan umat juga ternyata teman-teman. Dan beliau membuat sampai 1500 tahun Hijriah. Tanggal kapan puasa, kapan sudah ada semua. Dan itu juga belum berhasil. Terus gimana dong, Bang? Nah, coba kita tengok ke fatwa pusat. Pusat itu mana, Bang? Ya, Saudi lah. Saudi juga pernah buat fatwa di tahun 1986. Intinya adalah gimana supaya umat Islam ini bersatu. Karena di zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, tabi'in, itu tanggalnya satu gitu. Itu masih mayoritas bareng nih puasanya. Karena masih kecil juga jumlahnya, nggak terlalu tersebar di mana-mana gitu. Yang menyebabkan perbedaan juga, ya misal kalau kita pakai melihat bulan gitu, beda-beda kayak misal di Saudi sekarang ini masih pagi, ya di Saudi kalau kita malam itu di Saudi masih siang, kemudian selisihnya 5 jam kan. Di Indonesia nggak kelihatan bulannya, akan tetapi di Saudi kelihatan. Nah, itu juga ikhtilaful matoli namanya. Perbedaan tempat terbitnya, tempat munculnya bulan itu beda-beda. Jamnya beda, dan ini juga menyebabkan perbedaan. Sehingga ulama Saudi membuat muktamar, semacam konferensi
konferensi seluruh ulama dikumpulkan, kemudian kita musyawarah nih gimana baiknya supaya umat Islam sedunia itu bersatu dalam masalah Idul Adha, Idul Fitrinya. Mereka memutuskan bahwasanya tidak dipergunakan perbedaan muncul. Misal Indonesia munculnya di sini. Kalau misal satu negara dengan tepat sudah melihat bulan, maka seluruh dunia yang ada umat Islam di dalamnya itu wajib berpuasa. Nah ini juga gampang kan? Yes, kita nggak perlu ini lagi, nggak perlu susah-susah gitu. Indonesia ngikutin pusat, Malaysia ngikutin pusat. Ini saya pikir dan saya kira akan menghapus banyak perbedaan. Akan tapi nggak seperti itu. Kita lihat fatwa Indonesia